Saya Seungyeon. Saya Gono. Saya Juhung. Saya Uya Kuya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Islam. Saya Sakpol. Saya kan orang akan lawan. Saya Sherly Mustafiani dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Mustafiani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 105641101023 dari kelas IP 6A. Kali ini saya memiliki beberapa studi kasus terkait Sustainable Mobility Governance, di mana saya mengambil Jalan Ahmad Yani dengan adanya sebagai pusat perkantoran dan kepadatan lalu lintas serta parkir di sekitar kawasan ini. Lokasi yang saya angkat adalah Jalan Ahmad Yani yang berada di Kelurahan Pulau Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Ruas jalan ini menjadi pusat aktivitas perkantoran karena disinilah berdiri kantor Wali Kota Makassar, sejumlah kantor pemerintahan lain seperti bank dan pertokoan. Saya memilih lokasi ini karena tingginya aktivitas perkantoran membuat kawasan ini sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Masalah utama yang saya temukan di sini adalah masih banyaknya kendaraan yang parkir di badan jalan. Padahal Jalan Ahmad Yani sudah ditetapkan sebagai salah satu ruas jalan protokol yang dilarang untuk parkir sembarangan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 dengan resiko atau akibat mempersempit jalan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar terus meningkat setiap tahun. Selain itu, kajian oleh Hayatul tahun 2024 tentang kinerja jalan di kawasan kantor wali kota dan perkantoran Ahmad Yani menemukan banyak aktivitas parkir di badan jalan benar-benar menurunkan kinerja ruas jalan. Kalau saya lihat dari sudut pandang sustainable governance, ada beberapa hal yang saling berkaitan. Dari sudut sisi lingkungan, kemacetan membuat kendaraan lebih lama menyala di tempat. Itu menambah emisi gas buang. Tapi di sini video yang saya ambil kendaraan lumayan kondusif karena masih pada jam-jam masuk kerja. Dari sisi trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki seringkali terpakai untuk kendaraan bermotor. Dan ekonomi, waktu yang ditempuh lebih lama, mengurangi produktivitas pegawai dan ketertiban yang berulang-ulang. Juga dari beban biaya pemerintah. Dari sisi kelembagaan, saya melihat penegakan aturan masih reaktif, tapi seharusnya sudah bertindak kalau ada laporan atau viral di media sosial. Pada malam seperti malam Minggu dan malam Sabtu, kepadatan lalu lintas seringkali terjadi, atau saat terjadi event-event atau konser yang ada di Jakarta. Kebaruan yang saya temukan adalah pemerintah bisa dibilang cukup responsif dalam menyikapi beberapa permasalahan yang terjadi. Tapi memang untuk malam-malam seperti Minggu dan Sabtu itu pemerintah cukup kewalahan dalam menangani kemacetan atau kepadatan serta pada jam-jam kerja, jam masuk kerja dan pulang kerja. Kasus ini juga berkaitan langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 11 tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan, karena menyangkut akses transportasi yang aman dan lancar bagi semua orang. Selain itu juga berkaitan dengan SDGs 16 tentang kelembagaan yang tangguh, karena persoalan ini disinilah sebenarnya soal konsistensi penegakan aturan oleh pemerintah. Untuk itu saya memberikan dua rekomendasi utama, yaitu yang pertama untuk regulasi aturan parkir, di mana sebaiknya dilakukan secara rutin berkala agar semuanya terjadwal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak menunggu laporan atau aduan warga terkait permasalahan atau penggunaan ruas jalan sebagai parkiran. Yang kedua yaitu untuk pengelola perkantoran dan pertokoan sebaiknya menggunakan atau membuat lahan parkir sendiri agar lebih kondusif terkait penggunaan jalan umum.
Kesimpulan yang bisa saya berikan bahwasanya tata kelola mobilitas yang berkelanjutan di Jalan Ahmad Yani tidak hanya bisa berdiri di atas kertas saja, melainkan perlu atau memerlukan beberapa pihak seperti pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat agar kawasan pemerintahan ini bisa menjadi contoh konkret bagi semuanya. Mungkin sekian video yang sempat saya jelaskan terkait tata kelola atau mobilitas kepadatan lalu lintas yang ada di Jalan Ahmad Yani. Sekian tugas video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're